sampaikan ke orang tua, Allah ngampuni dia. Berjoget-joget. Saking senangnya. Itu kan. Ini itu anu itu ya, apa? Jadi kalau kita ya tidak mungkin itu ya. Itu kan tidak mungkin. Nabi kau diampuni ini kan tidak mungkin. Nah, cuman kita dengan manukan dari janji-janji Allah itu, apakah itu sabda Rasulnya atau firman Allah. Nah, di akhir surah Al-Baqarah itu bilang apa nih? Aduh, coba cara enak ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil. Ini Rabbana wala tahmil alaina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami. Tahmil itu beban kan? Isram kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Seperti beban-beban orang sebelum kami. Di arti umat sebelum kita ini lebih berat. Ya. Kan itu kan? Oh. Kan itu. Rabbana tu'aina inasina wa ta'na Rabbana wa la tahmilna inna kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Qala nabi Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna. Maafkan kami ya Allah. Kan enak. Nah, cuma kadang-kadang kita ini kan dowi. Nah, cuma ngomong daerah enak. Oh, kan baca ini waktu tahlil. Iya kan? Karena itu dia nuan itu kita harus baca ya. Hah? Alhamdulillah. Dibaca untuk jadi doa. Nah, iya Mas. Sudah sholat dibaca kan itu kan. Wa'fu anna ya Allah, maafkan kami. Wa'fu anna wa'fir lana, ampunilah kami. Ya. Betul. Wa'fir lana warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana. Betul. Anta Maulana, Engkaulah ya Allah pelindung kami. Nah, itu kan jadi tawakal dia. Kan tawakal kan. Terus puncak tawakal ini ya Allah lindungilah kami. Jadi kita udah ada pelindung selain Allah. Anta Maulana pansurna. Kan? Ya Allah tolonglah kami, bantulah kami kan ya. Alal kaum kafirin, terhadap orang-orang yang engkau atau kafir itu matanya tertutup. Cuma mayoritas ini gak salah penafsiran ya. Kafir itu kan ada orang yang tertutup dari hidayah Allah kan itu ya. Nah, maka pembuka tutup tuh ya la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau dibaca itu terbuka tutup. Nah, kalau dia tidak benar baca itu tidak terbuka tutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya siapa nih? Abu Lais rahmatullah alaih ya. Dia berkata Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, berharaplah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh yang kamu tidak akan aman
atau selamat dari tipu dayanya dan takut kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Ya, itu kita kan terus datang coba godaan ya, macam-macam cobaan, ujian, terus. Jadi kita tidak boleh lengah, tetap terus. Kan itu. Kenapa? Karena setan tidak pernah istirahat. So kita tidur dia ya? Hah? Dapat tidur kita. Tidak terus saja. Ya. Kita tidur pun nasi kok diganggu karena mimpi macam-macam. Tapi kan. Lagi kan itu, ya. Kecuali kalau sebelum tidur baca kan ya. Ayat kursi, kulhu, fatihah dan sebagainya. Enak. So, kalau kata Siti Aisyah tu bacalah kulhu 3 kali, nanti kurang lebih balas, kurang lebih benar. Jika kamu udah tidur dalam keadaan menghafal Quran, kan itu. Ya. Nah, bersalawatlah kepada para nabi, maka para nabi akan berdoa kepada kamu. Nah, doakan orang-orang yang baik supaya mereka ridho kepada kita. Nah, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, setelah itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai tidur. Berapa atau sampai tidur. Nah, maka kata Siti Aisyah radhiyallahu anha sesuai dengan arahan Nabi, berarti kamu sudah melakukan haji dan umrah. Kan itu. Ya. Kan tidak ada berat. Mana? Nah, payah dan buat keluar 30 juta. Lah kan gitu kan. Nah, badan tapi tidak dan mana? Yo kalau ada sih alhamdulillah. Tapi dosa penting amat kan itu, jangan jadi uang. Cuma niat ada, kan itu. Niat tetap, tetap niat untuk haji. Niat, ada rezeki berangkat, ada rezeki sudah sampai, kan itu. Tiap malam pergilah. Lah iyo. Setiap malam umroh haji dan umroh kan. Nah, kemudian Abu Las mengatakan tanda takut kepada Allah itu tampak dengan jelas dalam kepribadiannya dengan 8 macam. Yang pertama, kelihatan dalam ucapannya, tulisannya. Kan itu. Ya. Macam mana itu? Maka dia menahan dan mencegah lisannya dari dusta, riba, kemudian menceritakan aib orang, kan itu, ya, dan hal-hal yang tidak bermanfaat, kan itu, ya, itu namanya dia sudah tingkat takutnya atau tingkat takwanya berarti meningkat. Kan itu ya. Jadi takut dia menceritakan hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang membuat riba atau menceritakan orang lain dan berkata yang berlebih-lebihan. Kan itu ya. Kemudian yang kedua, dia takut terhadap urusan perutnya. Artinya bahwa dipeliharanya makanannya, ya. Jangan kenyang amat, jangan lapar amat. Karena tuh dia bukan kekenyangan juga tidak boleh.
Karena wakulu wasrobu wala makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau dia masih berlebih-lebihan berarti takwanya. Jadi kalau takwa meningkat tetap dianunya. Kan itu. Itu sekaligus adab. Kan itu ya, itu adab dan menunjukkan takwanya sudah mulai baik gitu. Dia senantiasa menjaga hal-hal yang sebenarnya bukan yang haram, yang haram itu udah jelas, tapi yang subhat. Yang subhat, tapi makan halal tapi kekenyangan. Jadi kalau yang halal be kekenyangan tidak boleh, enak. Apalagi yang haram kekenyangan. Nah, tuh. Ya. Maksudnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih itu dia pernah waktu dia berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, kan itu, ya. Di karena Imam Ahmad ini kan sangat mengagumi Imam Syafi'i, ya. Dia cerita lah dengan anak-anaknya, sampingnya, murid-muridnya. Nah begitu Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya, anaknya ini tidak ada tidur, ngintip apa gawe orangnya. Pada bapakku ini hebatnya, tak gitulah ya nah. Tapi kok bapak tu lebih kagumian dengan dia kan. Ya Imam Ahmad bin Hanbal tu sholat malamnya hatam Quran. Masya Allah. Nah. Apa hatam Quran karena bulu tadi? Hah? Tidak. Memang hatam benar lah. Bacanya lah emang ya. Aku ngatamnya lah. Kalau mereka kata nenek, baca Quran 3 kali selesai hatam. Bahkan ini yang jadi bahasan itu. Ya orang-orang Salafi kan, Salafi kan itu ngikutnya kan Imam Ahmad bin Hanbal. Enak. Nah, Imam Ahmad itu sholat malamnya itu waktu lagi muda itu 300 rakaat. Sholat malamnya. Sampai subuh apa tuh? Hah? Sampai menjelang subuh. Lah iya. Gede dulu. Nah setelah dia tua 150 rakaat. Jadi memang kalau latu itu memang kendor itu, ya itu manusiawi. Nah sama udah yang kemarin satu jelaskan itu di masjid, enak. Nah Rasulullah itu waktu lagi muda sembahyang, waktu dia rukuk tuh dengkulnya yang duluan. Nah Tua, tangan duluan. sudah tua tangan duluan. Nah itu. Dah buat lagi nombor. Cuma buat lah yang dia yang. Ini, ya situ maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih dengan ya kalau kamu ibadah cari yang enak, beda macam yang enak, kan gitu kan? Gitu. Nah maka dia udah tidur, hitungnya apa lah gawe orang tua ni gitu, ya kalau bahasa kita kan gitu kan? Dah lah. Sudah makan, makannya banyak nih bu. Kiai ku makan banyak nih, ada bapakku makan. Kan gitu kan? Dah. Nah, sampai lah tidur tidak tidur, dititip. Apa lah gawe orang tua. Ada baring. Dah ada bangun-bangun. Bangun subuh, azan subuh. Bangun azan subuh dia sembahyang. Gila kata ni. Dah bodoh lagi kata. Kata anak Imam Ahmad tadi. Ya Allah malam tidur dah bangun sembahyang kok tahu sembahyang gitu. Tak tahu dia orang sembahyang. Hah? Berani no ya. Apa? Ya, itulah tuh Imam Syafi'i itu Iya, kan baring. iya, Tahunya baring katanya tidur. Nah. Sudah bangun dari tempat tidur, itu dia langsung sholat. Nah. Dipikir anak Imam itu, dia kan bangun tidur, apa dah ludu? Tidak tahu ya. Tidak tahu tadi tidak. Nah jadi sudah tadi pagi sarapan, tanyalah Imam Ahmad. Karena macam mana guru mana malam tadi gitu kan? Nah,
macam mana anu ya kunjungan buku masa ini puas dah kan itulah ya dah. Baik dah, Masya Allah aku puasnya bukunya Kumado. Sangat puas. Ya, terutama aku malam tadi makan tuh belum pernah aku selama ini makan seenak malam tadi. Itu yang dia anu kata anak saya banyaknya makan ada. Cukup baru itulah dia makan banyak. Nah, Apa sebabnya? jadi ngapu kata makanya kan ngapu macam itu kok baru kayak ini. Karena aku yakin makanan kau ini halal. Tapi dia makan deragu dia. Sudah. Nah itu ya yang kedua malam tadi alhamdulillah ya tenang gitu. Jadi aku dapat istirahat gitu kan. Nah dengan yang suasana tenang, tentram, aku bisa istirahat dengan baik. Alhamdulillah malam tadi 100 urusan agama sudah kubicarakan. Kapan nggak bisa tahu dia. Jadi dia udah berpikir, dia bukan orang tidur kan. Sehingga saya udah tidur kan subuh. Ngorok. Mantap lah. Sudah bangun tidur langsung sembahyang. Rupanya uduk isanya belum batal. Ikut maghrib menjelang isya berapa kali kan? Berapa. Ya Allah. Kan itu. Jadi di situ loh, Masya Allah, pantas bapakku kawan bapak. Kan itu kan, pantas bapakku kagum kan, luar biasa. Berpikir dari sudah isya, enak sampai menjelang subuh 100 masalah selesai dipecahkan. Makan itu. Uduk pun udah batal. Uduk pun udah batal. Ya kalau uduk udah batal dia tahu gue bapaknya udah batal, gue uduk kan bayang gue subuh kan dia kan. Memecahkan 100 masalah agama. Ya cuma memecahkan masalah agama itu dan sudah 54 tahun hampir di ujung-ujung itu meninggal barulah 50 tahun lebih baru sekali dimakan ini Pak. Nenek lu kan dimakan ini. Tahu ya. Kau Imam Syafi'i kan umur 54 meninggal. Berdua nenek. Berapa? 54. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, juga sama. Kan? Jadi lebih 70 tahun sudah apa Tuhan? ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali lagi kita ke bahasa tadi. Nah yang ketiga kata Abu Lais tanda orang takut terhadap Allah, yaitu terhadap urusan penglihatannya, maka dia tidak mau melihat kepada sesuatu yang haram dan tidak mau melihat juga kepada dunia dengan pandangan cinta. Itu yang bukan. Enak. Ya. Oke lah kalau yang haram oke, enak. Ini pandangan cinta dunia itu ada. Ada yang pingin. Hah? Ini Ada yang pinginnya dia. Enak. Ini kalau ibu dengan model baru lewat. Nak kepengen kan itu ya. Nah kemudian jadi dia menjaga pandangan ya terhadap hal yang haram kecuali ada juga kecuali untuk mengambil iktibar. Jadi kan ada dulu ya. Kecuali kalau kita ngambil iktibar. Jadi misalnya kalau bisa kita melihat YouTube lagi. Nah gimana kita mau atau bagaimana sampai kemana kemaksiatan kan itu kalau ada kita tidak tahu. Nah, ini aduan ya.
Jadi bukan untuk apa, bukan untuk nafsu, ya, tapi untuk mengambil pelajaran. Nah itu yang bapak atau gak ceramah ini di atas gitu ini maksiat kalau. Nah, macam itu kita tahu gue ini. Kan itu kan? Maksudnya? Iya nih kan kalau kita buka YouTube kan ini maksiat kalau di atas. Ya, makanya kan orang gelombang akun itu. Hah? HP atau HP ya kan. Apa nama? Apa nama? Hah? Jaringan-jaringan. Enak. Adalah dikit baiknya tuh ada dikit. Tapi mayoritas tuh maksiat kalau. Kemudian yang kelima yaitu takut terhadap urusan kedua kakinya. Maka dia tidak berjalan dalam perbuatan buruk dan neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan selalu berjalan di dalam berbuat taat kepada Allah taala. Ya, rupanya misalnya keluar atau untuk ke majelis taklim, ya, sholat berjamaah, kan itu. Tuh, bekerja. Bekerja itu kan mencari rezeki, kan itu. Nah, jadi langkah-langkahnya itu semua itu sudah diperhitungkan lah. Itu langkah-langkah yang menyuruh kepada ketaatan kepada Allah. Karena langkah itu kan dicatat, kan itu. Ya. Setiap langkah kita itu dicatat. Kok langkah itu maksiat itu jadi dosa lah. Ya. Nah, tapi kok langkah-langkah itu untuk kebaikan, ya yang kita sebut kebaikan itu ya untuk bekerja, kan itu kan. Nah, untuk sholat berjamaah, untuk ya apa, yasinan kalau ibu-ibu kan. Nyambung silaturahmi ya. Nyambung silaturahmi. Hah? Berkunjung silaturahmi. Iya, berkunjung silaturahmi. Oh, bahkan itu lebih anu lagi tuh kalau langkah berkunjung silaturahim, ya. Itu bukan hanya dicatat langkahnya pahala, tapi dia dipayungi oleh malaikat perjalanan itu. Jadi ya apa, dilindungi lah gitu kan sama malaikat. Ya cuma bukan kayak nabi kan itu kan, berjalan tak makan nabi kan. Jangan salah paham lah kan. Ya gitu kan. Tadi itu kan nabi kan kalau berjalan kan dipayung awan. Iya. Ada. Tapi orang yang apa ini tadi, orang yang pergi silaturahim, ya, yang menyambung hubungan, maka itu dinaungi oleh para malaikat. Cuma memang orang awam tidak tahu, tapi kalau orang yang sudah hawas nampak dia tahu. Kan? Karena bagi kalau diperlihatkan Allah, nah maka semua orang kaget, jadinya udah berani rekan kan, maka Allah kan sudah janji sama setan, goda lah yang mana bisa, kan itu, enak. Maka Allah menutup rasio-rasionya, tetapi tidak tertutup bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Nah, cuman kita bisa merasakan ya, kalau kita membagi ke tempat kebaikan itu ya apa, perasaan itu enak, enak. Nah, perasaan enak kan itu tidak gerak kan itu bisa dirasakan, tapi kita tidak bisa cerita kan itu. Kemudian yang keenam yaitulah orang yang sudah baik takwanya dalam urusan hatinya, maka dia hindarkan dari teman-teman yang tidak baik, ya, bahkan dia lebih banyak bergaul kepada orang-orang yang
memberikan nasihat-nasihat, pesan-pesan atau saling mengingat. Nah ini kalau kita melakukan itu wa tawassaw bil marhamah. Itu ya. Saling nasihat menasihat itu tentang kasih sayang. Nah kalau di dalam ayat lain wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu kan saling nasihat menasihat tentang kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kan? Nah, maka memang perjalanan yang gitu tuh hanya itulah, ya. Kalau menghadapi hal-hal yang tidak baik kita dituntut untuk sabar, kalau hal-hal yang baik kita dituntut untuk bersyukur. Nah, itu karena ini kita banyak berkawanlah dengan orang-orang yang demikian. Yang itu, karena pengaruh lingkungan lah gitu ya, itu luar biasa. Kan diingatkan Nabi, almaru ala dini qalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Kan seseorang itu dapat terpengaruh dengan kawan akrabnya. Falyanzur, nah, maka perhatikan, ya. Perhatikan dengan siapa kamu berkawan. Ila may yukhalil. Kalau ini kan sabarkan, kan itu. Di maka hati karena kawan-kawan itu besar pengaruhnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, dia selalu khawatir terhadap ketaatan kepada Allah. Maka dia berusaha menjadikan ketaatannya betul-betul murni karena Allah. Itu yang agak berat itu. Bagian mana? Saya sudah agak ya. Ya. Tapi pada juga pernah juga sampaikan. Contoh, misalnya ini, seorang itu kalau sembahyang di rumah, ya, dia tidak pernah qobliyah, ya kan? Begitu ke masjid dia qobliyah, itu riba. Ya memang rasa berat, tapi macam mana ya kalau tidak disampaikan tidak ada peningkatan, kan? Jadi kalau memang kita nak qobliyah, ya tak Jumat lah ya jadi kayak itu sudah ya lah. Qobliyah Jumat, nah maka kita mesti qobliyah zuhur. Ya udah gak usah lagi duduk baik. Kan itu kan? Nah, ini kan mayoritas nambah tegak tuh karena kawan sebelah tegak. Karena kawan tegak. Iya kan, itu kan? Akhirnya kata kawan Muhammadiyah lah. Legang itu. Itu termasuk riya. Iya. Di masjid pegawai di rumah kita. Tuh. Ngapo di rumah ada qobliyah? Karena udah ada lihat kan? Kan itu jadinya. Nah, ibadah-ibadah yang mode ini dah yang setan tuh nganukan betul tuh. Didorongnya itu. Hah? Tapis. Hah? Tapis. Jadi